Salam manis, berjumpa kembali dengan kami channel Cahaya Hati. Dengan konten ini kami menyajikan konten agar menambah wawasan kita, yaitu konten pengetahuan buah yang terkenal di Papua. Buah Matoa Papua. Mari kita simak ulasan konten berikut ini sampai tuntas. Matoa, buah manis dengan banyak manfaat. Deskripsi: Matoa adalah tanaman buah khas Papua. Pohon Matoa tergolong besar dengan tinggi rata-rata 18 meter dan berdiameter rata-rata maksimum 100 cm. Pohon Matoa umumnya berbuah sekali dalam setahun. Biasanya, pohon ini berbunga pada bulan Juli sampai Oktober dan berbuah 3 atau 4 bulan kemudian. Nama ilmiah: Pometia pinnata. Spesies: P. pinnata. Famili: Sapindaceae. Ordo: Sapindales. Kelas: Magnoliopsida. Divisi: Magnoliophyta. Buah Matoa merupakan buah dari sebuah tanaman khas Indonesia, khususnya wilayah Indonesia Timur, seperti Papua dan Maluku. Buah manis ini lahir dari tumbuhan berakar tunggal, berbentuk pohon dengan ketinggian 20-40 meter dan diameter maksimum mencapai 100 cm. Pohon Matoa yang bernama latin Pometia pinnata sendiri berbunga sekali dalam setahun, yaitu antara bulan Juli hingga Oktober dengan masa matang sekitar 4 bulan. Tumbuhan ini tumbuh baik di semua wilayah, baik dataran rendah atau tinggi. Yang pasti Matoa merupakan tanaman tropis yang hidup di daerah dengan curah hujan tinggi di wilayah Papua. Ciri-ciri buah Matoa sebagai berikut. 1. Penampilan daging buah Matoa yang bertekstur kenyal dan sedikit lengket. 2. Buah Matoa sebagai salah satu buah-buahan khas Papua yang sangat terkenal dan disukai banyak orang. 3. Masyarakat Papua biasa memanen buah ini dengan menggunakan galah dan naik ke atas pohon Matoa. 5. Buah Matoa muda yang masih muda, berwarna hijau dan rasanya pun masih asam serta cenderung pahit. 5. Kandungan glukosa dalam buah Matoa juga cukup tinggi, sehingga konsumsi Matoa dalam jumlah banyak dapat menyebabkan pusing dan mabuk. 6. Penampilan daging buah Matoa yang bertekstur kenyal dan sedikit lengket. 7. Buah Matoa sebagai salah satu buah-buahan khas Papua yang sangat terkenal dan disukai banyak orang. Papua memiliki 2 jenis Matoa, yaitu Matoa kelapa dan Matoa papeda. Hal yang membedakan kedua jenis ini adalah tekstur buahnya. Pada Matoa kelapa buahnya kenyal dan padat seperti rambutan Aceh. Sedangkan Matoa papeda memiliki tekstur buah yang berdaging lebih lengket dan lembek. Sepintas, buah Matoa tampak seperti buah pinang yang memiliki kulit keras berwarna hijau, merah, dan hitam, serta berbentuk bulat lonjong dengan panjang sekitar 5-6 cm. Namun dalam hal rasa, Matoa memiliki cita rasa manis dan wangi layaknya perpaduan antara rambutan, kelengkeng dan leci. Selain memiliki rasa yang nikmat, buah Matoa pun memiliki khasiat yang cukup banyak. Kandungan vitamin C dalam buah mampu meningkatkan daya tahan tubuh yang lemah dan berfungsi meningkatkan antioksidan pencegah kanker. Selain itu, Matoa juga mengandung vitamin E yang berguna sebagai penghilang stres, meningkatkan kesuburan, dan meminimalisir resiko terkena penyakit jantung. Namun demikian, kandungan glukosa dalam buah Matoa juga cukup tinggi, sehingga konsumsi Matoa dalam jumlah banyak dapat menyebabkan pusing dan mabuk. Buah Matoa memang banyak terdapat di Indonesia Timur, namun sebenarnya buah ini tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Di wilayah Sumatera Utara, Matoa dikenal dengan nama pakau. Di Minangkabau dikenal sebagai langsek anggang. Di Jawa Barat dikenal dengan sebutan lengsir, dan di Pulau Jawa disebut kayu sapi. Matoa adalah tanaman asli Indonesia dan sangat cocok untuk dijadikan tanaman penghijauan. Matoa sangat direkomendasikan karena dapat tumbuh di segala medan dan memiliki akar serta pangkal batang yang kuat. Selain itu, ternyata Matoa juga memiliki ketahanan terhadap segala jenis serangga.
Matoa Pometia pinnata adalah tanaman buah khas Papua. Pohon matoa tergolong besar dengan tinggi rata-rata 18 meter dan berdiameter rata-rata maksimum 100 cm. Pohon matoa umumnya berbuah sekali dalam setahun. Biasanya, pohon ini berbunga pada bulan Juli sampai Oktober dan berbuah 3 atau 4 bulan kemudian. Penyebaran buah matoa di Papua hampir terdapat di seluruh wilayah dataran rendah hingga ketinggian tanda kurang lebih 1.200 meter dpl. Pohon ini tumbuh baik pada daerah yang kondisi tanahnya kering tidak tergenang, dengan lapisan tanah yang tebal. Iklim yang dibutuhkan untuk pertumbuhan yang baik adalah iklim dengan curah hujan yang tinggi, lebih besar dari 1.200 mm tahun. Matoa juga terdapat di beberapa daerah di Sulawesi, Maluku, dan Papua New Guinea. Buah matoa memiliki rasa yang manis. Di Papua dikenal dua jenis matoa, yaitu matoa kelapa dan matoa papeda. Ciri yang membedakan keduanya adalah terdapat pada tekstur buahnya. Matoa kelapa dicirikan dengan daging buah yang kenyal seperti rambutan Aceh. Diameter buah 2,2-2,9 cm dan diameter biji 1,25-1,40 cm. Sedangkan matoa papeda dicirikan oleh daging buahnya yang agak lembek dan lengket dengan diameter buah 1,4-2,0 cm. Tanaman ini mudah beradaptasi dengan kondisi panas maupun dingin. Pohon ini juga tahan terhadap serangga, yang pada umumnya merusak buah. Budidaya pohon matoa dapat dikembangkan dengan dua cara, yakni secara generatif menanam biji, dan vegetatif pencangkokan. Jika berminat dengan pembudidayaan matoa secara vegetatif pencangkokan, disarankan untuk memilih pohon induk yang sudah menghasilkan buah dengan kualitas super, baik rasa maupun ketahanan pohon terhadap penyakit atau hama. Pilihlah salah satu cabang pohon yang unggul, setelah itu sayat kulit untuk menghilangkan kambiumnya. Tutup sayatan cabang pohon matoa dengan tanah yang dibungkus dengan plastik atau sabun kelapa. Biarkan cangkokan sampai mengeluarkan akar. Setelah cangkokan mengeluarkan akar, potong lalu pindahkan ke plastik polybag yang telah diisi dengan campuran tanah gembur dan pupuk kandang. Untuk budidaya matoa secara generatif menanam biji, maka semailah biji matoa yang berasal dari buah matoa yang sudah tua. Biarkan sampai bibit sampai memiliki tinggi batang sekitar 10-15 cm. Kemudian pindahkan ke polybag. Rawat bibit sampai tinggi batang sekitar 40-50 cm sebelum ditanam di lahan tanam permanen. Kekurangan penggunaan media polybag adalah tidak dapat menghasilkan buah yang optimal karena ruang tumbuhnya terbatas. Pohon matoa akan tumbuh optimal apabila ditanam di tanah secara langsung. Buatlah lubang tanam dengan ukuran 50 cm x 50 cm dengan kedalaman 50 cm sampai 60 cm. Isi lubang dengan pupuk kandang sampai 2/3 bagian terisi. Sebelum lubang ditanami, biarkan lubang terlebih dahulu selama 1 bulan agar pupuk kandang meresap sempurna dan kondisi tanah stabil. Pemupukan tanaman matoa dimulai pada saat tanam. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik 5 kg, SP36 1 kg, urea 0,5 kg, dan kapur 1 kg. Semua pupuk dicampur menjadi satu dengan tanah galian. Bagian atas dibiarkan selama 4-6 hari kemudian ditanami dengan bibit matoa. Buah matoa siap dipanen pada umur 4 tahun dari hasil cangkokan. Namun untuk budidaya matoa dari biji akan memerlukan waktu 6 tahun untuk berbuah. Pemanenan dilakukan dengan cara memotong tangkai buah matoa menggunakan gunting panen buah atau pisau tajam. Selain lezat, buah matoa ternyata memiliki beberapa manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Manfaat yang pertama adalah untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Buah matoa dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi karena kandungan zat yang bersifat diuresis.
Kandungan ini dapat meningkatkan jumlah cairan yang dikeluarkan dari tubuh. Jika kadar cairan di dalam tubuh tinggi akan membuat tekanan darah meningkat. Kedua, matoa dapat menangkal penyakit kronis. Hal ini dikarenakan buah matoa memiliki kandungan zat tanin yang merupakan antioksidan. Antioksidan sendiri merupakan penangkal utama radikal bebas yang menyerang tubuh. Radikal bebas yang masuk dalam tubuh bisa menyebabkan sel-sel rusak hingga menyebabkan penyakit kronis seperti penyakit stroke dan diabetes. Ketiga, matoa dapat meningkatkan kesuburan wanita. Buah matoa mengandung vitamin E dan antioksidan yang dapat meningkatkan kesuburan wanita. Vitamin E yang ada di buah matoa mengandung antibodi yang mampu melindungi telur dan meningkatkan kesuburan sebesar 20–30%. Vitamin E juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit. Tepatnya, buah ini bisa meningkatkan generasi sel kulit yang dapat mengurangi tanda penuaan. Selain itu, vitamin E juga merupakan antioksidan yang bisa melindungi kulit dari paparan radikal bebas dan sinar UV. Keempat, matoa kaya vitamin C yang berfungsi menangkal radikal bebas, kalsium dan kalium. Kelima, matoa menghilangkan stres karena buah ini mengandung beberapa senyawa yang bisa digunakan sebagai obat penenang alami. Dan yang terakhir, matoa mencegah jerawat. Buah berbentuk lonjong ini memiliki beberapa senyawa yang bersifat antimikroba sehingga bisa memerangi bakteri di kulit wajah penyebab jerawat. Papua memiliki banyak kekayaan alam sehingga kita perlu mengetahui sebagai wawasan pengetahuan kita. Konten yang disajikan merupakan buah karya anak bangsa sebagai wadah untuk kita memudahkan dalam menambah wawasan. Semoga konten kami bisa menambah wawasan kita semua dan agar memberikan dukungan berlangganan dengan subscribe channel Cahaya Hati. Agar kami bisa menyajikan konten-konten menarik berikutnya. Terima kasih atas dukungannya. Salam manis dari channel Cahaya Hati, selalu di hati.